SPALDE adalah serangkaian kegiatan pengolahan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik. SPALDE terdiri dari dua sistem, yaitu SPALDE-T dan SPALDE-S. SPALDE-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengelolaan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Sedangkan SPALDE-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengelolaan ke subsistem pengelolaan air lumpur tinja. Saat ini Dinas Sumber Daya Air melakukan pembangunan SPALDE, yaitu di rusun tanah tinggi dengan teknologi yang dilakukan adalah biofilter aerob and anaerob dengan kapasitas tampung SPALDE 700 meter kubik per hari. Sambungan rumah yang terlayani yaitu 791 sambungan rumah. Lamanya proses pembangunan adalah kurang lebih 130 hari kalender atau kurang lebih 4,3 bulan. Nama saya Wahidin, saya warga Rusun Tanah Tinggi. Kalau warga kurang lebih hampir 2.400 kepala keluarga. Alhamdulillah sudah hampir semua terkoneksi dengan sempurna. Adanya pembangunan SPALDE ini lingkungan menjadi bersih, lebih sehat dan lebih nyaman, tidak perlu lagi menyedot sepi tank. Kalaupun ada keluhan ya itu biasa lah ya, namanya pembangunan baru dilaksanakan juga ya, sedikit-sedikit ya ada lah, cuman nggak begitu banyak gitu. Itu pasti Pak, dengan ada SPALDE ya mungkin air yang biasanya tercemar atau tercium oleh masyarakat melalui saluran-saluran itu tidak lagi terjadi gitu. Ya harapan kita untuk SDA lebih baik lagi lah, karena mencakup lingkungan kan hanya 14, 4 dan 11. RW3-nya ini sangat sayang juga kan, padahal nggak jauh dari lingkup SPALDE gitu kan gitu. Terima kasih kepada Pemprov DKI atas pembangunan SPALDE-T ini. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Untuk waduk melati sendiri, teknologi yang digunakan adalah biofilter aerob dan aerob. Kapasitas tampung SPALDE-nya waduk melati adalah 250 meter kubik per hari. Manfaat dari SPALDE adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekitar SPALDE sehingga mengurangi pencemaran air tanah akibat adanya black water yang meresap sampai ke dalam tanah. Selain itu juga untuk memperbaiki kualitas air permukaan akibat adanya pencemaran dari grey water yang masuk ke dalam tanah. Perkenalkan, nama saya Antonius Parsatan Sarumpait. Saya akan menjelaskan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, yaitu SPALDE-T yang berada di Jakarta Pusat.
Jakarta merupakan ibu kota yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Aktivitas rumah tangga menghasilkan air limbah domestik yang terus meningkat setiap harinya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah dari aktivitas tersebut dapat mencemari sungai, saluran drainase, dan air tanah. Apa itu SPLDT? SPLDT adalah sistem terpusat yang mengumpulkan, mengelola, dan membuang air limbah domestik secara kolektif. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, jaringan pengumpul, kedua IPAL, lalu ketiga ada pembuangan atau reuse. Tujuan dari SPLDT ini adalah pertama mengurangi pencemaran lingkungan, kedua menjaga kualitas air tanah, ketiga meningkatkan kesehatan masyarakat, keempat mengurangi pencemaran sungai dan saluran air, yang terakhir mewujudkan sanitasi perkotaan yang berkelanjutan. Apa saja komponen utama SPLDT? SPLDT terdiri beberapa komponen utama, di antara lain yang pertama sambungan rumah, kedua jaringan perpipaan air limbah, ketiga bak kontrol, keempat stasiun pompa, kelima instalasi pengolahan air limbah yaitu IPAL. Cara kerja SPLDT ini adalah berawal dari rumah, lalu mengalir melalui pipa air limbah yang sudah disediakan, lalu menuju ke IPAL, lalu diolah air. Setelah diolah, air menuju ke baku mutu, lalu dibuang ke sungai atau badan air. Manfaat SPLDT di Jakarta Pusat ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pengolahan limbah domestik yang tepat, mengurangi risiko penyakit akibat air tercemar, meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta Pusat. Lalu yang kedua ada kelestarian lingkungan hidup, mengurangi pencemaran lingkungan dan air tanah akibat limbah domestik yang tidak terkelola, serta menjaga ekosistem sungai dan sumber daya air di wilayah Jakarta Pusat. Yang terakhir adalah pembangunan berkelanjutan. Sistem dari SPLDT ini mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, memenuhi standar lingkungan hidup dan regulasi pemerintah, serta memperkuat citra Jakarta Pusat sebagai kota modern dan berwawasan lingkungan. Status dan tantangan implementasi SPLDT ini. Implementasi dari SPLDT di Jakarta Pusat masih dalam tahap pengembangan. Beberapa proyek percontohan telah berjalan di kelurahan tertentu. Namun cakupan layanan masih terbatas, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mempercepat perluasan infrastruktur dan meningkatkan tingkat sambungan rumah tangga ke sistem pengolahan tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa teknik sipil, kita dapat melihat bahwa pembangunan infrastruktur sanitasi seperti SPLDT ini tidak hanya berperan dalam aspek teknik, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengolahan air limbah perlu terus dilakukan untuk mendukung terciptanya kota Jakarta yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sekian dari saya.